Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untukmu dan untuk pekerjaan yang cocok untuk mendatangkan hoki kepada kamu, Aquarius. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk Aquarius? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Aquarius. Hoki, pekerjaan yang mendatangkan hoki untuk Aquarius. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan ya suara saya dengan jelas ya. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan dan kondisimu dulu ya sebelum saya ke mungkin pekerjaan yang cocok buatmu ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan dengan perjalanan hidupmu. Di sini ada Eight of Pentacles. Di sini semesta mau ya, Aquarius, kamu harus bisa berdiri di kakimu sendiri untuk menghasilkan kreativitas ya. Jadi ya, artinya gini, kamu kalau mau usaha ya usaha kamu jalankan sendiri usaha kamu ya. Ya, jadi semesta mau kamu mempunyai pekerjaan sesuai dengan bidangmu, sesuai passionmu. Kondisinya kalau kamu saat ini tidak menyukai itu, wah berarti kamu ada di lingkungan toksik atau di mana kamu bekerja di tempat yang salah, tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Ya, hati dan logika kamu harus seimbang, jangan ada berat sebelah. Kalau kamu ada berat sebelah, berarti ya otomatis ada yang beban. Jangan ada beban, harus ada seimbang antara hati dan logika. Oke, saya mau kerja ini, hatimu senang juga. Jangan karena hanya duitnya tapi tekanan. Ya, harus seimbang. Kalau memang kamu merasa bahwa hidupku nih begini-begini saja, berarti ada yang salah. Karena kamu tidak menikmati itu. Tuh. Ya, ibaratkan tidak jadi berkat. Ya, di sini kamu disediakan minuman tapi minumannya dibuang, banting-banting, ya, tidak nyaman. Ibaratkan gini, apa yang kamu kerjakan saat ini tidak menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Bahkan mungkin uang yang kamu tabung atau yang kamu pakai, yang kamu hasilkan itu bisa pakai untuk kebutuhan dirimu sendiri. Contoh kamu sakit atau malah berfoya-foya untuk hal yang tidak penting. Jadi ibaratkan kamu nggak jadi berkat ya untuk dirimu karena dipakai tidak bermanfaat gitu ya. Ataupun mungkin kamu bantu orang tapi malah orang itu menjerumuskan kamu, nih. Contohnya kamu bantu orang ya, dia pinjam uang, ujung-ujungnya kamu yang dikorbankan karena dia tidak mengembalikan uang padahal kamu udah bantu nih. Ataupun mungkin kondisinya kamu udah bantu mereka, malah pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa mereka pergi meninggalkanmu. Nah, itu maksudnya ya, tidak jadi berkat buat dirimu. Ya, di sini ada Two of Pentacles di mana harus bisa lebih bersyukur ya. Kamu dapat banyak uang, syukur. Tidak juga, ya syukur. Di sini kan kamu orientasinya banyak duit. Harus banyak duit. Padahal sebenarnya duit itu akan menjadi banyak kalau kamu menghargai yang kecil. Kan nggak mungkin ada uang kecil, nggak ada uang besar kalau ada uang kecil. Jadi hargailah uang kecil, hargailah rezeki yang sedikit, di mana itu akan membuat energi positif dan akhirnya menjadi bukit energimu dan bisa mendatangkan uang yang besar, uang yang dengan nominal besar. Ya. Jadi di mana kita bilang hoki ini kan berarti apa ya? Pekerjaan yang di mana kamu cuman duduk
dia yang datang, orang itu datang menghampirimu untuk memberikan uang. Contohnya kamu suka jualan kan, ya sudah kamu jualan online, nanti orang yang datang, tinggal kamu santai aja di rumah. Sekarang kan harus pakai logika ya, sekarang pakai ilmu modernisasi, ilmu modern, kok ilmu modern sih. Perkembangan di era modern maksudnya, ya ampun, bicaranya sampai sudah belepotan ya, maaf ya. Contohnya online shop ya. Sekarang kan sudah seperti gitu, tidak perlu kamu buka toko, ini contoh ya. Makanya banyak toko tutup kan. Ataupun mungkin kios apa. Aduh, Kak Ica, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, bagaimana saya bisa berdagang? Sekarang online shop bisa. Kamu cuman contohnya live 2 jam, pagi, siang, sore, berarti 6 jam ya, atau malam ya. Contohnya kamu punya target berapa jam kamu live, berapa jam kamu input, berapa jam kamu packing, berapa jam kamu ngantar ke ekspedisi. Kamu bisa kerjakan sendiri. Banyak sedikitnya disyukuri, jangan pada banyak, wah, aduh saya ngeluh juga, aduh capek. Pada saat sedikit, aduh sepi, ngeluh juga, sepi, wah, itu berarti orang tidak bersyukur. Banyak sedikitnya tetap disyukuri. Kenapa? Karena energi kesyukuran itu akan memanggil energi lainnya untuk datang. Jadi customer atau pembeli-pembeli yang lain akan datang. Ya, jadi harus bisa lebih enjoy pada dirimu, banyak bersyukur. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada Six of Cups, dimana kamu harus bisa juga memberi dari kelebihanmu. Jadi kalau kamu punya uang lebih sedikit ya, lebih dari kelebihanmu, kamu berbagi sedikit untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan, bukan orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan tapi kamu kasih. Ada beberapa loh orang yang macam contoh miskin ya, tapi dia nggak butuh duit. Ya ada beberapa, ataupun mungkin kondisinya dia penuh drama. Ya. Jadi memang betul-betul kita kasih orang yang membutuhkan. Walaupun dia kaya tapi dia membutuhkan, ya nggak apa-apa kita kasih. Ada orang bilang, orang kaya nggak perlu dikasih. Kita bicara energi. Sekarang siapa yang membutuhkan? Ada beberapa ya, kalau saya ya pribadi. Saya kenapa lebih senang kasih ke anak-anak? Karena mereka nggak palsu. Contohnya kalau saya kasih ke orang tua ya, nggak usah. Padahal dalam hati, mari dong. Jadi seakan-akan kan penuh kepalsuan. Saya nggak suka kasih orang yang penuh kepalsuan. Atau mungkin kondisinya saya kasih orang tua yang sehat walafiat, tetapi pemalas. Ya, saya suka kasih anak kecil. Karena apa? Dia energinya itu nggak palsu. Mereka betul-betul apa adanya. Mereka senang, entah uang, entah barang ya. Tapi saya lebih senang ke barang karena ataupun makanan, karena langsung mereka pakai gitu, nggak disalahgunakan. Kadang-kadang kita kasih uang ya untuk anak sekolah, tapi bukan untuk dipakai untuk anak sekolah, dipakai untuk yang lain. Ya. Jadi tidak tepat sasaran. Nah ini saya mau kamu kalau membantu juga harus tepat sasaran. Harus bisa menjadi tangan, bisa menjadi berkat buat orang lain. Kenapa? Kadang ada yang bilang gini, Kak Ica, saya bekerja untuk membantu keluarga. Oke. Tetapi lihat dulu keluargamu itu sehat walafiat. Tidak ada beberapa yang membantu keluarga sampai ponakan, sampai ipar-ipar ya. Kenapa pemalas? Karena kamu berdayakan itu. Serasa kamu menjadi pahlawan di rumah, padahal kamu memberdayakan yang salah, mendidik yang salah, pola yang salah. Akhirnya kamu yang sendiri yang pusing, stres. Ada bahkan kalau orang tua nggak jadi masalah ya, tapi sampai kalau ponakan-ponakan, wah repot juga. Ya, nggak jadi masalah kalau kita bantu. Kalau seandainya dia memang sudah tidak mempunyai siapa-siapa, ini ada tanggung jawab orang tuanya. Tapi orang tuanya malas, kenapa? Karena sudah ketergantungan sama kamu. Nah ini hati-hati. Ada beberapa juga bilang, saya mau bantu Kak, tapi saya nih harus punya tabungan. Oke, nggak jadi masalah kalau kamu mau, tapi ingat jangan pelit. Karena semakin kamu pelit, semakin kamu begini ya, semakin rezeki juga tertutup untukmu. Sama seperti nafas, kita terlalu banyak tarik nafas, kita kan mati. Benar kan? Kita tarik nafas mati. Tapi kita terlalu hembuskan nafas juga kita mati. Harus seimbang antara tarik nafas, hembuskan, sama dengan energi, sama dengan rezeki. Harus berputar. Kalau tidak berputar ya sudah, begitu saja rezekimu mandek, tertutup. Karena apa? Kamu tertutup. Makanya kalau dibilang terbuka, pelan-pelan aja. Jangan juga begini, nanti boros, habis itu kamu jatuh miskin. Ya, harus begini. Jangan terlalu tutup rapat. Ya. Kita pelit tuh gini, tapi kalau kita hemat tuh gini.
ya masih ada rongga untuk bisa masuk. Ini contoh, sama seperti kamu bernafas, tarik hembuskan, jangan tarik terus ya, kamu pasti mati. Kamu hembuskan terus, nggak tarik nafas, wah kamu mati juga, iya kan? Ada polanya. Jadi sama dengan kalau kita kerja, kita menyenangi pekerjaan itu tidak. Kalau kita tidak menyenangi berarti kamu sudah di jalan yang benar. Tapi kalau kamu tidak menyenangi, wah repot tuh, ya. Jangan karena duitnya saja. Di sini ada Ten of Pentacles, ya. Dimana ada beberapa, mungkin saya lihat juga pasanganmu tidak menafkahimu, kamu yang setengah mati, atau mungkin kamu merasa, wah saya ini kerja sendiri, pasanganku santai-santai. Ya salah satu indikator kita tidak bisa nyaman ya, atau kita tidak bisa meraih cita-cita tuh dari pasangan loh, kalau tidak sevibrasi. Makanya ini untuk anak-anak yang, atau kalian subscriber saya yang belum menikah, ya, kamu harus bisa selektif dalam memilih pasanganmu. Karena kadang-kadang ya, kita bicara mungkin ya percaya tidak percaya, tetapi itu memang kenyataan. Bicara energi, saling sevibrasi. Karena kalau kita tidak sinkron secara energi dan pola pikir, ya, salah satu indikator yang membuat kita tidak bisa kaya, tidak bisa meraih cita-cita kita adalah pasangan. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan apa yang diinginkan. Kalau kamu seandainya kayak saya sudah mempunyai pasangan, ya itu urusan kamu. Ini saya bicara yang belum ya. Karena kalau kita bicara ke agama lagi beda. Karena agama tidak membolehkan atau sangat-sangat tidak diperkenankan untuk berpisah. Makanya kalau sudah berpisah ya, kalau seandainya kamu berpisah, ya itu berarti jalan keluar terakhir. Demi kesehatan mental. Ini kita bicara mental ya. Bukan kesehatan fisik. Kadang-kadang orang bilang, oke, fisik saya bagus, tapi mentalnya tidak. Karena apa? Tertekan dalam rumah tangga. Ya. Jadi itu perlu keberanian juga. Ada yang tidak berani, akhirnya tertekan mental, hidupnya sangat dramatis. Hidup di dunia ini hanya untuk tidak berbahagia. Sangat disayangkan. Nah ini, ada beberapa yang merasa bahwa saya kerja tapi saya sendiri yang berusaha, pasangan saya itu santai, ya. Kayak macam tidak ada perasaan gitu. Ya itu salahmu sendiri, kenapa salah pilih pasangan? Kita di dunia ini bukan makan cinta. Kita di dunia ini bukan makan kecantikan, ganteng, body seksi, dan lain-lain. Seiring waktu akan berubah. Muka keriput, badan melar, ya, rambut sudah acak-acakan, kusam, kulit kusam, mungkin rambut sudah menua, putih, ya, sudah gak cantik lagi. Jadi jangan lihat dari fisik, tapi lihat dari kepribadian dia. Kalau kamu seandainya sudah menikah, ya itu resiko kamu yang harus mengambil keputusan lagi. Saya di sini bukan bicara kamu harus berpisah atau tidak, no. Tapi itu saya cuma bicara mentalmu. Apalagi kalau di sini kita bicaranya tentang hoki pekerjaan, jadi nggak usah bicara sampai ke ranah percintaan atau hubungan atau ke mental ya. Kita bicara ke antara mental kamu dengan dirimu dan dirimu untuk pasangan ya nanti. Kalau disesuai dengan tema ya, jangan kita melenceng. Cuman karena di sini ada Ten of Pentacles, di mana ada pasangan yang membuat kamu tidak nyaman, jadi saya ungkit lagi. Tapi kita harus tetap pada fokus pada tema kita ya. Nah itu salah satu juga itu yang ada beberapa subscriber bilang, Kak Ica jalan mengalir aja, jangan dikasih judul dulu. Saya nggak bisa. Tarot leader lain bisa, ya terserah. Saya nggak bisa, karena tarot leader lain membaca tarot itu ya beda-beda. Ya maaf ya, anak saya ribut ya. Jadi seperti gitu ya. Kamu yang harus bisa lebih mengerti. Kalau memang pekerjaanmu nyaman dengan kamu, silahkan. Kalau memang kamu merasa bahwa pasanganku ini menjadi toksik, ya berarti kamu harus cari jalan keluarnya. Begitupun kalau memang pekerjaanmu toksik atau sahabat-sahabatmu toksik, ikut campur aja urusan kamu, mau kepo aja urusan kamu, atau malah menyalahkan kamu kalau ada kesalahan. Karena di sini juga ada saya lihat bos yang toksik ya. Jadi kamu harus bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu hidupmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuat hidupmu sukses adalah dirimu dari keputusanmu. Tuh, Ace of Swords harus bisa menjadi pedang. Ini kok bisa menjadi pedang? Kamu harus seperti pedang, ya, yang biasa aja, tapi kalau diganggu bisa menyakiti. Ya, contohnya kamu salah pegang, malah tangan kamu teriris. Jadi jadilah orang itu yang jinak-jinak merpati. Ya. Dia jinak tapi bisa langsung dia terbang loh. Susah untuk didapat. Ya. Jadi dia dekat, kamu tuh kayak macam dekat gitu. Tapi susah untuk dimanipulatif. Nah sama, kalau kamu mau bekerja dengan baik, mendapatkan hoki, ya sesuai dengan
yang kamu inginkan. Yang tadi yang saya bilang nih, kamu harus menciptakan apa yang ada di dalam talentamu, apa yang ada yang dalam dirimu, yang sudah diberikan semesta, yaitu talenta kan. Itu kan investasimu seumur hidup loh, yang Tuhan sudah kasih dari lahir. Cuman terkadang kamu itu tidak berfokus pada talentamu, kamu lebih berfokus pada logika. Saya harus sekolah, saya harus kerja di kantor ini supaya saya sukses. Padahal kamu nanti kerja di kantor itu gajinya cuma UMR, sukses apa? Ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya kurang, ujung-ujungnya pinjam duit. Kenapa? Karena tidak sevibrasi dengan hatimu. Contoh, kamu ingin kerja di passionmu di luar ruangan, tapi kamu kerja di dalam ruanganmu, mumet, stres. Nah ini, jadi kamu juga harus lihat, pilih-pilih bakatmu. Sesuai dengan bakatmu, baru kamu ambil jurusan. Ada beberapa yang mengambil jurusan tidak sesuai bakat, akhirnya ya ujung-ujungnya kembali lagi ke ada beberapa ya sahabat saya, dia mengambil jurusan dibilangnya yang lain ya, contohnya kedokteran. Ujung-ujungnya dia bukan jadi dokter, ujung-ujungnya dia jadi YouTuber ya, karena dia suka traveling, dia suka kuliner, dia suka hidup bebas dibandingkan bergelut dengan orang sakit, kecuali kalau tenaga dia dibutuhkan. Ya kadang-kadang juga dia praktek di dia kalau diperbantukan, tapi dia lebih fokus pada konten kreator. Kenapa? Karena jiwanya memanggil untuk menjadi konten kreator. Tapi tetap dia juga bisa, kalau macam ada sosialisasi atau dinas apa gitu ya, dinas sosial untuk mungkin untuk kesehatan atau apa, dia ikut serta juga. Karena bidangnya dia ingin di luar ruangan gitu, yang tidak terlalu kaku di dalam ruangan dalam rumah sakit. Ya. Nah, ini salah satu. Cuman karena waktu itu kan orang tuanya mau seperti gitu. Ya, jadi dia ikut saja. Sama kan contoh seperti Ariel Peter Pan, Ariel Noah. Ya, dia sarjana teknik loh, tapi dia lebih intuisinya apa? Untuk menjadi musisi. Ada banyak orang di sekeliling kalian, dan akhirnya musisi bisa mengantarkan dia lebih up ketimbang mungkin dia jadi kontraktor atau arsitek lainnya atau apapun. Ya. Nah, itu harus bisa lebih up, karena kita tahu bakat kita tahu yang kita sukai, cintai, itu pasti saja rezekinya bagus. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ya. Tuh, jangan dengar kata orang, gengsi-gengsi apa ngapain. Saya kan sudah bilang tadi, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Yang bisa membuatmu bahagia dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Gak usah dengar kata orang, mau gengsi-gengsi apa. Gak ada. Toh kalau kamu kaya, mereka datang kok, penjilat banyak kan. Pada saat kita jatuh, mereka bicara kita. Tapi pada saat kita up, ya mereka datang sebagai sahabat yang sangat luar biasa, yang wah, kata-katanya begitu mulus, indah, dan macam-macam. Jadi buktikan kalau apa yang mereka ucapkan kepadamu salah, dengan cara harus berhasil. Kalau kamu tidak berhasil, ya berarti kamu membuktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar. Tapi kalau kamu berhasil, berarti kamu membuktikan bahwa apa yang mereka bicara kepadamu itu tidak benar. Nah, itu yang semesta mau sampaikan ya. Dan untuk pekerjaan di sini, kamu cocoknya itu ya kamu orangnya kreatif, kamu orangnya mau belajar ya. Kamu cocok jadi guru ya, jadi aktor juga ya, aktor aktris, karena mau belajar. Kalau orang baca mungkin kalau dibilang aktor dan aktris itu gampang aja, no, harus hafal skrip ya, itu nggak gampang loh. Harus IQ-nya kita juga pintar, kuat untuk menghafal ya. Guru juga mau belajar terus, apalagi kalau kita bilang akreditasi setiap tahun atau setiap berapa tahun ya, dilihat di ini lagi, dibilang ada ujiannya lagi atau apapun ya. Dan apalagi ya, bisa juga kamu jadi aktivis ya, yang kritis ya. Yang kritis itu artinya kamu menilai, kira-kira kamu kritik orang yang salah gitu kan, berarti ada pembaharuan ya. Macam contoh, kalau kamu jadi guru, berarti kamu mengajar anak yang belum tahu apa-apa menjadi tahu ya. Kamu menjadi aktor, otomatis kamu membuat orang itu dari stres menjadi happy ya. Ini kalau kamu menjadi pelawak ya. Pelawak sekarang kan mungkin orang bilang, orang gila-gilaan ya, tetapi gila-gilaan tapi menghasilkan duit ya nggak apa-apa
dan bisa membuat orang itu artinya menjadi berkat buat kamu, buat mereka, dirimu dan orang lain. Kamu mendapatkan uang, mereka dapat hiburan. Ya, jadi jangan pilih-pilih pekerjaan, sama seperti yang tadi Nine of Swords. Tidak usah dengar orang, tapi lihat hasilnya, nggak usah lihat prosesnya. Ya, ilmuwan juga bagus ya, kamu menciptakan sesuatu ataupun mungkin kamu meneliti sesuatu. Ya, intinya belajar. Ya, kritik, belajar, pokoknya intinya mau dikritik, mau dibelajar, mau kok dikritik, pokoknya kritikan dan semangat untuk belajar. Nah itu 2 kata kunci. Selebihnya kamu cari pekerjaan apapun ya, saya cuman kasih kisi-kisi yang sesuai dengan bintang Aquarius. Lebihnya itu kamu cari sendiri apa, dan paling terutama harus mendengarkan suara hati kamu maunya apa, itu yang kamu kerjakan ya, karena itu suara Tuhan, bukan suara manusia. Kalau kamu terlalu mendengarkan tentang manusia, kamu pakai logikamu ya, nanti kamu bisa hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu mau hidup luar biasa, keluar dari zona nyamanmu, ikuti kata hatimu, jalankan sepenuh hati dengan sukacita, kesabaran, dan ketekunan. Pasti kamu akan bisa lebih up. Kenapa? Karena kamu merasa tidak tertekan, merasa bahagia ya. Ada beberapa bilang, Kak Ica, saya ini lebih bahagia sekarang ya, saya punya mereka konsultasi ke saya ya, dan klien, dan dia bilang, Kak Ica, selama saya mendengarkan Kak Ica itu saya nyaman loh, saya cuma jualan online tapi hasilnya omsetnya bagus ya, 1 hari sudah bisa dapat duit, terus saya bisa mendapatkan lebih dari UMR, padahal saya cuma di rumah aja. Benar kan? Karena dia senang. Harus menyenangi ya. Dan tadi saya bilang harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan ikut zaman dulu. Ya zaman dulu, era dulu. Sekarang era sekarang, ya ikut era sekarang. Sekarang sudah ada jualan online, kamu masih jualan offline. Mana corona lagi, ini contoh ya. Atau orang sekarang sudah santai-santai di rumah, tinggal paket pesan antar, kamu yang masih mau tunggu orang datang. Kamu yang harus selain offline, selain online, jualan itu harus, contohnya kalau kamu jualan harus online dan offline harus seimbang. Jadi kamu juga menunggu, kalau seandainya kamu punya toko ya, kamu menunggu orang datang, bisa juga kamu posting, nanti ada paket pesan antar ya. Jadi contohnya kamu buka kelontongan, ini kelontongan aja, harus punya ini sendiri dengan kelontongan lainnya. Oh ternyata ada paket pesan antar, saya pesan beras 1 kilo, terus ini 1 kilo, ini kan toko-toko sekarang begitu, ada aplikasi yang pesan antar. Karena apa? Persaingan. Harus kamu juga jangan kalah, harus inovatif, semua kamu lakukan ya, bukan hanya untuk gaya-gayaan, tiktokan, HP baru, HP bagus tapi nggak menghasilkan duit, hanya mengeluarkan uang ya. Harus dipakai untuk menghasilkan ya. Jadi seperti gitu ya, bisa jadi aktor, aktris, ilmuwan, guru, aktivis ya. Mungkin kamu aktif di dinas sosial atau LSM ya, yang berkaitan dengan bagaimana caranya supaya kita bisa memberdayakan manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu ya. Dan ya enjoy aja. Saya lihat di sini kan sosial kamu tinggi, jadi yang berkaitan dengan sosial gitu. Kalau guru kan bagus ya, dari anak yang tidak tahu menjadi tahu. Dinas sosial ya sama, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang sakit, membantu orang yang sesuai apa yang kamu bantu gitu. Nah itu ya, aktris bisa membuat orang happy ya. Dan aktivis bisa mengkritik untuk bisa menjadi orang itu bisa tahu bahwa oh ternyata ini salah loh. Oke, terima kasih sudah dikritik. Ke depan saya akan berbuat yang terbaik lagi. Karena kalau orang tidak dikritik ya dia tahu apa yang dia lakukan semua benar. Jadi harus kita bisa bisa juga menjadi seseorang yang kalau dibilang lebih kritis ya, lebih kritis dalam segala hal. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.